Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Salat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan salawat kepada beliaulah insya Allah segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dan segala kesalahan khilaf kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 7 SMPN 2 Japara yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 8, yaitu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Itu judulnya ya. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku semuanya, di bab ini kita akan belajar 5 poin. Yang pertama, perilaku empati sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa ayat 8. Yang kedua, perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi ini surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Dua surat ini ya, An-Nisa ayat 8, Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang ketiga, menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang keempat, empati terhadap sesama. Dan yang lima, menerapkan perilaku empati, hormat kepada orang tua dan guru. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pada kali ini. Mohon untuk memperhatikan dengan baik ya. Kita akan awali dengan pengertian berempati. Apa sih pengertian berempati itu? Ini berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 8 ya. Jadi empati ini adalah, saya garis bawahi, yaitu keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi kata kuncinya adalah kita merasa dan memikirkan bahwa kita ini senasib dengan orang lain. Pikiran kita, perasaan kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan orang lain dalam keadaan terkena bencana ya, longsor, banjir, kemudian kita berempati, kita merasakan apa yang mereka semua rasakan. Gitu, ditunjukkan dengan sikap saling tolong-menolong. Itu adalah empati. Dalam istilah lain, empati diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi bukan hanya berempati ini sekedar merasa ikut berduka cita gitu ya. Kita juga ada ikut membantu dan mendoakan. Begitu, itu yang dinamakan dengan empati. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 8. Kita lihat ya, An-Nisa ayat 8. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,
anak yatim. Ini berkaitan dengan ini ya, waris ya. Apabila dalam pembagian waris ya, itu ada hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, harta pembagian zakat itu, sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ketika ini bagaimana kita merasa berempati, misalkan dalam keadaan ada pembagian sodako, ada pembagian zakat gitu ya, kemudian tidak sengaja ada orang-orang yang hadir, beberapa kerabat, anak yatim, orang miskin, tidak sengaja yang tidak diundang hadir, maka kita itu harus seyogianya berempati untuk memberikan harta sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tapi apabila memang tidak ada jatahnya atau pas-pasan, benar-benar tidak ada, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi jangan sampai tidak memberi tapi malah mencela. Ini yang salah ya. Ketika kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, maka setidaknya jangan menyakiti. Oke, dari sikap empati ini akan timbul apabila ya, yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita tuh merasa ikut bersedih ketika saudara kita, teman kita, kerabat kita tuh sedang dalam keadaan mendapatkan musibah. Tuh yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Kita mampu memposisikan diri sebagai orang. Bagaimana seandainya saya berada di posisi mereka gitu? Gimana perasaannya? Gimana apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya harapkan ketika saya dalam keadaan musibah itu? Maka ketika kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain, maka kita pasti akan memberikan bantuan, begitu kan? Karena kita ketika dalam keadaan musibah sangat membutuhkan bantuan. Begitu. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Jadi sebisa mungkin perasaan dan tindakan kita itu sebagaimana kita ingin dilakukan, disikapi ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah. Begitu. Maka itulah yang dinamakan dengan empati. Kemudian yang kedua yaitu tentang menghormati orang tua. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Anak-anakku kelas 7 insya Allah dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Jadi hormat kepada orang tua itu wajib ya. Wajib. Coba kita pikirkan siapa orang yang paling peduli terhadap kita. Siapa orang yang paling berkorban untuk kita. Siapa orang yang jasanya paling banyak. Siapa orang yang kasih sayangnya sepanjang masa sampai kita dewasa, sampai kita tua. Tidak lain dan tidak bukan, mereka semua adalah orang tua kita. Maka hormat kepada orang tua ini hukumnya wajib. Ketika melawan orang tua, hukumnya adalah dosa besar. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang nanti akan kita bahas. Sini jelaskan ya, ibu yang mengandung dengan penuh susah payah, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Kapan sih sikap kita yang menunjukkan bahwa kita mempertaruhkan nyawa untuk orang lain? Tidak ada selain dari ibu. Ibu mempertaruhkan nyawanya untuk kita, melahirkan, kemudian hamil, mengasuh. Itu adalah kasih sayang yang tidak pernah dapat kita balas sampai kapanpun. Menyusui kita 2 tahun, penuh kasih sayang, menjaga setiap hari, malam, siang. Kemudian ayah bekerja keras, mencari nafkah untuk pendidikan kita.
tanpa meminta balasan, itu adalah orang tua kita. Tidak ada orang yang lebih berkorban dan berjasa di dalam hidup ini kecuali kedua orang tua kita. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada sahabatnya yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku hormati di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah menekankan agar kita menghormati kedua ibu kita terutama. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu, abuka. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah pada kita semua. Jadi Rasulullah menekankan terutama ibu kita ya, jangan sampai melawan dan tidak hormat kepada kedua orang tua kita. Ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Bani Israel ini umat terdahulu ya, umatnya Nabi Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pertama yang disebutkan kedua orang tua ya. Kemudian kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Dulu tuh zamannya Nabi Bani Israel ya, keturunannya, anak-anaknya Nabi Yakub. Allah sudah mengingatkan dan berfirman bahwa Allah menyandingkan perintah menyembah kepadanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Bahkan ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridho itu artinya rela, senang. Orang tua tuh tidak ada beban dengan apa yang kita lakukan. Ridho. Misalkan kita akan merantau gitu, orang tua kita ridho. Kita bekerja di mana, orang tua kita ridho. Kita belajar, orang tua kita ridho. Kita bersikap, orang tua kita ridho. Maka otomatis Allah pasti akan ridho. Ketika Allah ridho, insya Allah segala apapun dalam hidup kita akan mudah. Begitu. Tapi ketika orang tua tidak ridho, bawaannya orang tua lihat kita tuh kesel, tidak ikhlas atau ngeganjel, tidak enak lihat kita ini tidak ridho, maka pasti hidup dia itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Bagaimana mungkin hidup kita akan sukses, tenang ketika kita tidak diridhoi oleh Allah, tidak mendapatkan ridho Allah? Maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang ya. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kejarlah ridho ibu bapak kita. Paham ya? Ridho ini orang tua senang, rela kepada kita. Kejar itu. Jangan sampai orang tua kita nih jengkel sama kita ya, disuruh tidak mau. Kalau disuruh tidak mau, jengkel tidak? Jengkel lah pasti. Kemudian tidak nurut, susah dibilangin. Ini orang tua jengkel. Kalau jengkel berarti dia tidak ridho.
tidak ridho, Allah tidak ridho. Maka hati-hati ya. Anak-anakku kelas 7, insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita hormat kepada orang tua, kita juga wajib hormat kepada guru. Karena guru ini adalah orang tua kita kedua. Orang tua kita tuh ada 3 ya secara istilah. Secara teori orang tua kita tuh ada 3, orang tua kandung, kemudian orang tua pengasuh, pendidik, orang tua yang membimbing kita, yang ketiga orang tua mertua kita. Karena kita misalkan sudah menikah ya, kemudian mertua kita itu adalah orang tua kita. Hormat kepada guru ini wajib, sebagaimana hormat kepada kedua orang tua. Ini surat Al-Mujadalah ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat ini ya, orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang-orang yang berilmu dan beriman ini Allah akan angkat derajatnya. Maka ketika orang-orang berilmu ini derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala baik, tinggi, maka kita wajib untuk hormat kepada orang-orang yang berilmu atau guru kita ya. Karena ridhonya guru, berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu ini ada pada keriduan dari guru kita, sebagaimana kita memperoleh ridho orang tua. Kalau di rumah kita kejar ridho orang tua, buat senang orang tua. Kalau di sekolah kita kejar ridhonya guru. Tapi kalau di luar, guru ataupun orang tua itu sama-sama kita kejar ridhonya. Itu secara teknisnya gitu, secara teorinya. Jadi hormat kepada orang tua itu wajib, hormat kepada guru itu wajib. Karena orang tua yang membimbing kita, mendidik kita, menafkahi kita. Agar guru membimbing jiwa kita, memberikan arahan, mengenal Allah, mengenal Rasul, itu adalah guru-guru kita. Orang tua kita mungkin sibuk bekerja, kita serahkan, orang tua kita serahkan kepada guru. Dan guru kita mengajarkan kita ilmu. Yang mana ilmu ini untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Rasulnya. Maka kalau tidak ada guru kita, mungkin saja kita tidak bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hormat kepada guru. Kejar ridho orang tua dan kejar ridhonya guru. Nah, anakku kelas 7 SMPN 2 Jepara, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Itulah materi pada hari ini, bab 8 tentang empati dan hormat kepada orang tua, juga empati kepada sesama ya, saudara kita, kerabat kita. Semoga materi hari ini kita sama-sama bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan dapatkan ilmunya, dan kita tidak bosan untuk terus belajar ya. Dan saya juga mengingatkan, dimohon untuk isi absen ya, dan evaluasi harian yang nanti akan dikirimkan link Google Form-nya. Jangan tidak mengisi ya, karena ini salah satu untuk penilaian juga, penilaian harian kalian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.